Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sekarang diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan keadaan sehat walafiat dan juga dalam ketenangan. Itu semua atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang menahan di bulan Ramadan. Menahan apa saja kita di bulan Ramadan? Menahan hawa nafsu, menahan lapar dan juga dahaga. Kita dalam bulan Ramadan ini diberikan kesempatan untuk beribadah dan menahan hal-hal buruk dalam diri kita. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang nafsu. Nafsu dalam diri manusia. Nafsu dalam manusia, kawan atau lawan? Nafsu sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah perasaan atau emosional jiwa pada manusia yang mencondongkan pada sesuatu yang disukainya. Dalam bahasa Arab juga diartikan sebagai dorongan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang positif ataupun negatif. Islam sendiri mengajarkan kita semua untuk mengendalikan hawa nafsu, karena nafsu yang tidak terkontrol bisa menjerumuskan seseorang dalam keburukan. Dalam Al-Quran atau dalam Islam disebutkan ada beberapa nafsu yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu nafsu ammarah. Apa itu nafsu ammarah? Nafsu ini merupakan nafsu yang paling rendah dalam diri manusia, di mana nafsu ini adalah cenderung membawa seseorang pada perbuatan buruk. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang nafsu ini dalam surat Yusuf ayat 53, yang artinya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan itu. Nafsu ammarah mendorong seseorang untuk mengikuti hawa nafsu tanpa memikirkan akibatnya. Nafsu ini sangat kuat mengarah pada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan juga menjauhkan diri dari hal-hal kebaikan. Selalu menyuruh dalam keburukan dan tanpa ada rasa penyesalan. Banyak sekali contoh di lingkungan sekitar kita mungkin. Orang-orang yang selalu meninggalkan sholat, selalu mungkin tidak berpuasa, atau melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Akan tetapi mungkin beberapa orang sudah mengingatkan orang tersebut, tapi dalam dirinya tidak ada penyesalan. Dalam hal ini nafsu ammarah yang masih dominan dalam dirinya, sehingga dia belum mendapatkan hidayah untuk berbuat lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu yang kedua, nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah merupakan nafsu yang sering menyesal ketika kita melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Nah, ini dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri. Nafsu ini kadang mendorong seseorang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat keburukan, atau hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama kita ataupun dalam lingkungan kita.
Namun setelah dia melakukan kesalahan, dia merasa menyesal. Ada rasa penyesalan dalam dirinya. Nafsu lawamah adalah langkah pertama menuju kebaikan, menuju perbaikan diri. Karena seseorang yang memiliki sifat atau nafsu seperti ini seringkali berusaha bertaubat dan memperbaiki dirinya. Nafsu ini mengecam kita setelah melakukan sesuatu yang buruk. Contohnya, misal ketika di bulan Ramadan, ketika puasa kita lagi berjalan di jalan atau sedang perjalanan. Habis itu ada seseorang yang mungkin resek, tidak baik. Ketika di jalan, kita dengan secara tidak sengaja karena ada emosi memaki-maki orang tersebut. Tolong jalannya yang baik seperti apa, dengan nada keras, dengan memaki-maki. Nah, setelah itu dalam diri kita ada rasa penyesalan. Menyesal, aduh kenapa ya tadi saya maki-maki? Seharusnya saya lebih tenang, saya lebih sabar, dan sikap baik yang kita sampaikan kepada orang tersebut dengan nada bicara yang baik. Nah, hal inilah yang dinamakan nafsu lawamah. Ada rasa penyesalan dalam diri ketika kita sedang melakukan atau ketika kita terlanjur melakukan keburukan atau hal yang sebenarnya tidak sesuai dalam diri kita. Tuh. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu nafsu mutmainnah. Nah, di nafsu mutmainnah ini merupakan nafsu yang diridhai Allah. Kenapa? Karena nafsu mutmainnah adalah nafsu yang telah mencapai kedamaian dan juga ketenangan. Nafsu mutmainnah ini juga sudah dicontohkan yang dimiliki oleh Nabi, Rasul, dan juga orang-orang alim yang ada di sekitar kita. Nafsu ini cenderung selalu mengikuti perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, Allah berfirman yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang ridho dan juga diridhoinya. Artinya, dalam nafsu ini merupakan tingkat yang sangat tinggi di mana seseorang dapat menjaga dirinya dalam kebaikan dan selalu merasa puas dengan takdir Allah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang dicontohkan oleh para nabi dan juga orang-orang soleh. Pada tingkatan nafsu mutmainnah ini, kita dalam dirinya sudah dipenuhi rasa ketenangan, tidak ada rasa kemerungsung dalam diri kita. Contohnya misalkan ketika kita mendapatkan rezeki juga tenang, alhamdulillah, disyukuri. Ketika dapat musibah misalkan juga tenang, oh ini berarti memang takdir Allah dan musibah ini harus kita lalui untuk mencarikan solusi dalam masalah yang kita hadapi. Pada tingkatan tersebut seseorang merasa lebih tenang jiwanya, merasa hidupnya lebih bahagia, sehingga menjalankan kehidupan itu tanpa ada tendensi apapun. Tiga nafsu tersebut tadi yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam selalu diajarkan untuk senantiasa berusaha mengendalikan hawa nafsu kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti puasa, sholat, zakat itu merupakan pagar dari nafsu kita. Nafsu yang rendah seperti nafsu amarah itu perlu dilawan dengan amal soleh dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyerah ketika kita misalkan ada di tahap nafsu amarah, tetap dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya. Untuk selanjutnya ketika kita dihadapkan atau sudah diberikan nafsu lawamah, bisa menjadi alat introspeksi diri untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Karena nafsu lawamah tadi mengingatkan kita kepada kebaikan
Dan juga nafsu mutmainnah adalah tujuan akhir kita sebagai manusia yang harus kita perjuangkan, yaitu mencapai ketenangan jiwa dan juga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mencapai nafsu mutmainnah dalam kehidupan ini. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga Islam. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan ini, kita diberikan semangat terus untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik dan juga lebih baik lagi. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit penyampaian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kehilafan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.